sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya tetap bersyukur dan berterima kasih oleh karena kesetiaan saudara yang terus-menerus dapat mengikuti motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan memenuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa kata firman-Mu membuat kehidupan kami mengerti apa rencana-rencana di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, judul pelajaran kita saat ini adalah kenapa kita harus mengucap syukur. Yang kita fokuskan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebuah ilustrasi yang datangnya dari Jepang, seorang yang bernama Masaru Emoto. Dia menuliskan dalam bukunya yang berjudul Truth of Water. Kemudian Masaru Emoto ini adalah seorang peneliti yang datangnya dari sebuah institut yang ada di Tokyo yang bernama Hado tahun 2003. Dan melalui penelitiannya dia mengungkapkan bahwa suatu keanehan yang terjadi pada sifat air. Dan melalui pengamatannya terhadap lebih dari 2000 contoh foto kristal air yang dikumpulkan dari berbagai penjuru dunia. Kemudian dia menemukan bahwa partikel molekul air tersebut ternyata dia bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia yang ada di sekelilingnya, yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Kemudian Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air tersebut terlihat menjadi sangat menarik, indah, dan mengagumkan apabila mendapatkan reaksi positif yang ada di sekitarnya. Misalnya ada orang yang gembira, yang senang, bahkan berbahagia, bersukacita. Namun partikel kristal air tersebut akan menjadi buruk dan tidak sedap dipandang oleh mata apabila dia mendapatkan efek yang negatif atau yang jelek dari orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti kesedihan, duka cita, bahkan bencana sekalipun. Saudara sekalian, kalau kita bersungut-sungut, kemudian diteliti kristalnya jelek, maka kita perlu berhati-hati. Kalau kita berucap syukur, maka kristalnya menjadi baik. Amin. Mengucap syukur membuat menjadi sehat, menjadi lebih segar. Lebih dari 2000 foto kristal air tersebut terdapat dalam bukunya yang berjudul Message from Water, yang dikarangnya sebagai pembuktian dan kesimpulan, sehingga hal ini berpeluang menjadi sebuah terobosan dalam meyakini keajaiban alam. Kemudian Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa, dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan ke dalam air tersebut. Ucapan syukur akan membuat kristal air menjadi baik. Apalagi tubuh kita yang hampir 70% mengandung air. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus mengucap syukur? Ada 7 alasan kita harus mengucap syukur.
Yang pertama, karena perlu mengucap syukur. Kemudian, yang kedua, melatih agar bersyukur. Ketiga, sebab kita adalah orang-orang percaya. Keempat, dikehendaki oleh Allah. Kelima, tidak melupakan Tuhan. Artinya, bagaimana penyertaan Tuhan di masa yang lampau, jangan pernah kita melupakan untuk keajaiban Tuhan di masa yang akan datang. Kemudian yang keenam, Dia mengubah keadaan. Suatu keadaan yang buruk menjadi baik bagi kita. Kita harus mengucap syukur. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, menjadi saksi bagi banyak orang lain. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apakah saudara bersedia untuk tetap mengucap syukur di dalam segala hal? Kalau saudara rindu dan mau, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau yang memenuhi kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Berkati setiap umat yang mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.